untuk hari ini kita akan membahas mengenai increase your sales with email marketing. Apa aja sih yang akan dibahas di webinar hari ini? Yang akan dibahas pada webinar hari ini adalah alasan kenapa kamu menggunakan email untuk meningkatkan penjualan, kemudian apakah email marketing itu sulit, dan juga strategi dan seri case email marketing yang sudah dibuktikan berhasil oleh tim kirim email. Nah, untuk webinar hari ini kita sudah mengundang expertnya nih, yaitu Pak Dion, General Manager dari Kirim Email. Pak Dion sendiri sudah menjadi digital marketer sejak 2012 dan sudah mengirimkan lebih dari 16 juta email, teman-teman. Dan mendatangkan lebih setengah revenue dari Kirim Email hanya melalui email, teman-teman. Aduh, emailnya kebanyakan ya, jadi bingung nih ngomongnya. Nah, aku aja baca inbox 1000 aja udah pusing, ini 16 juta email sebanyak apa ya? Lalu, Kirim Email sendiri bagi yang belum tahu, Kirim Email sendiri merupakan layanan email marketing terbesar di Indonesia dengan lebih dari 23.000 pengguna dan sudah digunakan di lebih dari 10 negara dan di 3 benua, yaitu Eropa, Amerika, dan Asia. Nah, itu sekilas mengenai apa yang akan dibahas hari ini dan pembicara kita pada hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya saya diundang, ya, sebuah kehormatan juga diundang sama Dewa Web dan Pak Edi Budiman untuk ngebawain di Dewa Talks ya. Kemarin pemateri-pematerinya juga luar biasa semua. Jadi untuk yang belum kenal sama saya, perkenalkan nama saya Dion ya. Saya dari Kirim Email. Saat ini saya menjabat sebagai General Manager. Kurang lebih udah 4 tahun saya bergabung di Kirim Email. Dan selama di Kirim Email, saya udah melewati beberapa divisi ya, mulai dari kita customer success, kemudian ada sales, kemudian di retention. Jadi saya udah mengalami hampir dari semua divisi yang saya lewati selalu berinteraksi dengan para pengguna. Artinya saya memang langsung terjun langsung ya kepada para pengguna. Dari situ saya banyak diskusi, mulai dari mereka pengirimannya seperti apa, keberhasilannya seperti apa, dan lain. Dari situ saya dapat banyak insights ya, yang insya Allah akan saya bagikan pada malam hari ini. Untuk yang belum tahu Kirim.email itu apa, Kirim.email adalah sebuah layanan email marketing ya, yang saat ini udah ada di 23.000 pengguna, alhamdulillah. Kita ada di 10 negara juga, karena kemarin September kita launching di internasional, dan bulan depan juga kita insya Allah launching lagi di internasional, versi internasionalnya ya. Jadi kita udah dipakai di beberapa negara. Nah, Kirim.email sendiri kita berjalan tanpa, kita ada kantor resminya, tapi kita nggak memutuskan untuk nggak berkantor sama sekali. Ya, jadi semua kita dari awal Kirim.email berdiri 2015 akhir ya, sampai sekarang hampir akhir 2020 kita semuanya full remote ya, nggak berkantor. Kita punya moto, bekerjalah dari tempat yang membuat kamu bahagia. Jadi kita bisa kerja di mana aja. Gitu. Inilah semua rata-rata tim kita yang ada di Indonesia. Terakhir kita ada timnya udah ada di Papua, cuman kemarin udah keluar. Jadi kita udah pernah punya tim dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah. Gitu. Dan semuanya ada di seluruh penjuru Indonesia. Oke, nggak usah lama-lama lagi introducing-nya, kita langsung masuk ke materi utama. Bagaimana cara kita meningkatkan sales dari email marketing atau cara menggunakan email marketing. Jadi, kalau dulu kita bicara email marketing, ya banyak orang masih awam ya. Email marketing apa emang dipakai sampai zaman sekarang gitu. Saya udah ngebuka email, banyak sekali generalisasi pemikiran ya dari orang-orang, kalau saya nggak buka email, memang email masih laku gitu. Terlalu mengeneralisasi keadaannya. Padahal sampai sekarang email masih, Anda juga kalau punya HP kan otomatis harus punya email ya. Jadi selama smartphone masih ada ya email masih digunakan gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang terakhir ya perubahan terjadi dari yang saya alami ya. Kalau dulu saya awal masuk di Kirim Email, memang para pengguna atau para pebisnis di Indonesia masih sangat awam dengan email marketing gitu. Kalau sekarang kita bahas email marketing, orang-orang udah mulai aware. Entah karena banyak edukasi dari mana-mana ya, entah dari masta-masta. Jadi zaman sekarang pebisnis udah mulai sadar akan pentingnya sebuah database pelanggan. Oke, jadi saya akan jelasin dulu gimana 4 hal ya, kenapa Anda harus mulai menggunakan email marketing.
Yang pertama, email marketing sama dengan database pelanggan. Jadi saat saya bicara email marketing, saya sedang membicarakan satu aset penting dari bisnis Anda, yaitu database pelanggan. Lagi, database pelanggan nggak harus email, ya. Database pelanggan ada macam-macam, ada nomor WhatsApp-nya, ya, ada mungkin nomor telepon, kemudian alamat rumah, nama si pembeli, ya, dan lain-lain. Intinya database pelanggan harus kita simpan baik-baik. Nah, salah satunya adalah email. Kenapa email? Karena email jauh lebih fleksibel untuk kita melakukan sales. Oke, nanti kita bahas. Jadi yang pertama adalah email adalah satu aset penting dari bisnis Anda, yaitu database pelanggan. Kenapa database pelanggan itu penting? Karena gini, dari pengalaman kami, ya, dari pengalaman kami menjual kepada seseorang yang sudah pernah bertransaksi dengan bisnis kita akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan kita mencari pelanggan baru. Saya ulangi, menjual kembali kepada seseorang yang sudah pernah bertransaksi dengan bisnis kita akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan kita mencari pembeli baru. Bukan berarti kita nyari pembeli baru dihentikan, enggak juga. Kita tetap cari pembeli baru, tetap harus ada akuisisi setiap hari, tapi pelanggan lama jangan diabaikan. Gitu. Nah, sayangnya banyak dari pebisnis nih mengabaikan hal ini. Gitu. Jadi banyak dari mereka yang struggle sekali ya ketika mereka mencari pelanggan ya. Mereka banyak sekali usaha yang dilakukan mulai dari Facebook Ads, Google Ads, ya, setting website, hosting dan lain-lain gitu. Untungnya hosting udah ada web jadi gampang. Intinya banyak orang struggle sekali hanya untuk mencari pelanggan gitu loh. Tapi setelah mereka dapat pelanggannya, kemudian mereka abaikan gitu. Mereka fokus lagi ke cari pembeli baru. Ibarat apa ya? Ibarat kita lagi deketin cewek nih. Udah kita ajakin nonton gitu ya. Udah kita ajakin makan di restoran. Udah kita deketin orang tuanya. Udah jadian, diputusin lagi sayang-sayangnya, asik. Kan jadi gitu ya. Jadi banyak orang yang setelah dapat pelanggan, mereka abaikan lagi gitu. Mereka fokus lagi cari pembeli baru. Padahal dengan menjual kembali kepada pelanggan kita sebelumnya, ini jauh lebih mudah dibandingkan kita mencari pelanggan baru. Gitu. Kemudian, yang kedua, email marketing. Saat saya bicara email marketing, saya juga sedang bicara yang namanya sales. Ya. Sebuah riset dari Adobe menyatakan bahwa 40% dari total omset bisnis online di Amerika ini berasal dari repeat order atau pembelian berulang. Artinya seperti yang saya bilang tadi, ya, hampir setengah omset mereka datang dari pembelian berulang gitu, atau repeat order. Artinya orang pernah bertransaksi kemudian beli lagi gitu. Artinya database pelanggan harus Anda jaga baik-baik. Gitu. Ada dua teknik dalam menjual. Yang pertama ada menjual di depan, yang kedua ada menjual di belakang. Maksudnya apa? Saya jelasin. Menjual di depan adalah sebuah teknik promosi dengan tujuan penjualan, ya, dengan tujuan sales, ya, namun nggak harus profit. Nah, maksudnya apa? Inilah yang saya sebut dengan produk penetrasi. Jadi kita emang jualan produk nih, jualan barang kita, ya, tapi tujuannya bukan profit, tetap menghasilkan sales tapi bukan profit. Inilah yang disebut dengan produk penetrasi. Contoh kasus saya jelasin ya, logika mudahnya gini. Ini teman kita ya, Head to Toe. Head to Toe ini jenis skincare gitu. Dia jual total jerawat. Harganya 30.000 gitu. Dulu harganya 30.000, sekarang mungkin udah naik. Dia jual 30.000, dia jual di Facebook Ads gitu. Dia jual di Google Ads gitu. Artinya dia beriklan lah gitu. Dia jual 30.000 tapi tidak bertujuan untuk profit gitu. Paling tidak dengan dia menjual harga total jerawatnya 30.000 ini untuk menutupi biaya akuisisi pelanggan gitu. Karena untuk menutupi biaya iklan lah ya, karena kan kita iklan ngeluarin duit lah ya. Nah, makanya 30.000 ini paling tidak untuk menutupi biaya iklan tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh Head to Toe ini ketika menjual merek? Head to Toe mencoba untuk mendapatkan database pelanggan, mulai dari emailnya, itu ya, kemudian nomor telepon, alamat gitu, karena untuk pengiriman dan lain-lain. Nah, dari situ adalah kemudian kita lakukan yang namanya backend sales atau menjual di
di belakang. Nah, disinilah sebenar-benarnya profit. Kenapa menjual di belakang sebenar-benarnya profit ya, atau profitnya malah lebih besar di belakang? Karena ada dua alasan yang mendasari. Yang pertama, orang sudah pernah bertransaksi dengan bisnis kita. Orang sudah pernah merasakan customer journey-nya, berlangganan dengan bisnis kita bertransaksi dengan bisnis kita seperti apa. Ya, pengalaman mereka seperti apa. Yang kedua, kita bisa jual produk yang versi lebih mahal. Gitu, karena orang udah pernah nyobain produk kita bagus gitu ya. Ya lagi ya, syarat produk penetrasi ini jangan jual produk yang asal-asalan. Produk Head to Toe ini dia jual produk yang memang berhasil ya, total jerawat emang bagus. Cuma dia produk premium, hanya dia buat versi kecilnya gitu. Nah dari situ, ya, setelah dia dapat database-nya, maka dia bisa blast lagi, dijual lagi ya, dengan produk yang lebih mahal gitu. Mulai dari versi total jerawat yang lebih besar gitu ya, atau sampai datang ke klinik gitu kan. Klinik kecantikan dia udah menjual sesuatu yang lebih mahal lagi, hanya dari database pelanggan gitu. Ya, contoh kasus dari Apple misalkan. Kalau Anda saat ini pakai Apple ya, entah itu MacBook atau Anda pakai iPhone mungkin ya, atau dan lain-lain. Sampai sekarang saya masih terima email sales-nya gitu. Jadi pembelian produk Apple ya, Anda beli iPhone, Anda beli MacBook, bukan akhir dari perjalanan sales Apple gitu. Jadi setelah itu Apple akan jualin Anda lagi mulai dari aplikasi berbayar dan lain-lain. Gitu. Itulah menjual di belakang. Jadi database pelanggan lagi ya, kembali lagi database pelanggan itu penting. Email juga memberikan kemudahan untuk kita melakukan proses sales. Maksudnya seperti apa? Contoh, lagi seperti saya bilang di awal ya, database pelanggan nggak hanya email. Anda boleh punya nomor WhatsApp-nya, ya, atau zaman sekarang kan banyak closing di WhatsApp, betul ya. Nah, artinya Anda kumpulin nih nomor WhatsApp-nya. Cuman email lebih fleksibel dibandingkan nomor WhatsApp. Contoh kasus, Andi punya 1000 database. 1000 database WhatsApp, 1000 database email. Ya. Suatu hari Andi mau broadcast nih, dia punya offer bagus nih, punya penawaran baru nih. Dia mau kasih tahu ke seluruh database WhatsApp. Nah, ketika dia blast di WhatsApp, Andi menemukan banyak sekali keterbatasan. Mulai dari aplikasi yang nggak resmi gitu ya. Adapun yang resmi bayarnya mahal gitu ya. Dan banyak sekali, akhirnya banyak resiko ke ban dan lain. Kalau satu-satu ribet juga kan, gempor juga kita ngirim satu-satu ke 1000 orang. Gitu kan. Dengan email, Andi cuma harus ngetik satu kali penawaran, ya, dia bisa blast ke seluruh database-nya. Lagi, stat orang juga berbeda dibandingkan kita WhatsApp dengan email. Orang pakai WhatsApp rata-rata mereka stat pikiran mereka untuk berinteraksi dengan temannya, betul ya, untuk apa? Untuk ngobrol gitu ya, untuk ya diskusi lah, grup teman-temannya gitu. Jadi tidak ada stat pikiran menerima jualan di informasi jualan di WhatsApp. Sedangkan email orang lebih aware gitu, lebih aware karena mereka juga transaksi di marketplace gitu ya, terima notifikasi lewat email. Jadi menerima offer penjualan di email orang lebih menerima dibandingkan dengan di WhatsApp gitu. Ya, itu tadi ya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama, saat saya bicara email marketing, saya sedang bicara satu aset penting dari bisnis Anda, yaitu database pelanggan. Saat saya bicara email juga saya membantu yang namanya proses sales jadi lebih mudah. Yang ketiga, email, saat saya bicara email marketing, saya juga sedang membicarakan bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan. Rata-rata, ini ada dari riset ya, riset dari thefinancialbrand.com, dia bilang bahwa rata-rata dari setiap orang baru yang baru melihat bisnis Anda gitu ya, akan membeli produk Anda setelah melihat penawaran Anda sebanyak 16 kali. Oh, lumayan ya. Jadi orang-orang baru mau beli ketika dia udah melihat produk kita sebanyak 16 kali. Nah, 80% pembeli dari artikel ya, dari The Marketing Donut yang 8% orang lebih berhasil sales dari 80%. Nah, jadi 80% pembeli rata-rata mengatakan 3 sebanyak 4 kali, tapi 92% dari pebisnis menyerah
setelah mereka melakukan follow up 4 kali gitu. Ini sebenarnya data lengkapnya ada lagi ya. 40% dimatakan di follow up pertama, 20% di follow up kedua, berapa persen di follow up ketiga, dan 12% kalau nggak salah di follow up keempat. Jadi orang 92% menyerah ketika follow up 4 kali. Run race juga guru saya pernah bilang kalau kita hanya bisa 2 komunikasi ini hanya dengan 2 cara. Yang pertama ada pixel ya, yang kedua ada email. Dengan pixel, kalau Anda pernah beriklan di Facebook Ads, Anda bisa retargeting ya. Jadi bahasanya, karena kan kita nggak bisa ngasih offer penawaran yang sama terus-menerus ya. Artinya kalau orang sudah pernah mengunjungi website kita, kita retargeting lagi gitu dengan bahasa yang berbeda. Orang yang baru mengenal bisnis kita, bahasanya beda dengan orang yang pernah lihat website kita gitu. Nah, dengan pixel Anda bisa customize itu gitu. Dengan Anda bisa retargeting dan lain-lain. Dengan email, Anda bisa segmentasi berdasarkan pelanggan tertentu. Bahkan Anda bisa personalisasi juga seolah-olah kita nyapa dari satu orang gitu. Nah, ini guru saya juga, Brandon Bussard, dia bahkan bikin autoresponder sampai dengan 152 minggu. Jadi kalau Anda datang ke websitenya nih, Anda datang ke websitenya, Anda subscribe di sana, Anda akan terima email dia selama 152 minggu. Otomatis dia udah nulis gitu. Kalau Anda kuat untuk bersaing dengan dia, silakan. Gitu. Jadi dengan email kita bisa menjalin hubungan dengan lebih mudah. Ya. Kemudian email marketing juga dapat menghemat budget iklan. Jadi gini, saya jelasin ya. Kalau ada istilah sebuah bisnis darahnya adalah uang cash gitu ya. Sebuah bisnis darahnya adalah uang cash. Maka ini lebih penting dari darahnya sendiri. Gitu. Acquisition cost ini lebih bisa dibilang jantungnya. Gitu. Kalau angka nilai akuisisinya lebih besar, sangat besar, maka bisa berpotensi rugi. Gitu. Nah, angka akuisisi ini maksudnya gimana? Contoh, Anda beriklan 100.000. Ya. Hari ini Anda berikan 100.000, datang 10 pembeli. Berarti nilai akuisisi dari satu pembeli adalah 10.000. Gitu. Nah, itulah yang namanya acquisition cost. Nah, dengan email ini kita bisa tekan acquisition cost-nya jadi lebih mudah lagi. Gitu. Contoh kayak tadi Head to Toe ya. Head to Toe dia beriklan di Facebook Ads ya, dengan minimal dia jual produknya 30.000 untuk menutupi biaya iklan. Kemudian setelah dia punya database ya, dia udah punya database pelanggannya, dia broadcast besoknya, misalkan ya, contoh, dia broadcast besoknya, terjadi lagi penjualan, maka nilai akuisisinya udah lebih rendah, betul ya? Karena kita udah nggak perlu bayar Facebook lagi nih, karena kita database-nya udah punya nih, kita punya traffic yang mandiri, kita punya traffic yang berdiri sendiri, gitu. Nah, hari ketiga dia broadcast lagi, nilai akuisisinya udah lebih rendah lagi, gitu. Hari kedua mungkin dia bisa harus akuisisinya masih ada karena mungkin masih harus berlangganan aplikasi kirim email contoh misalnya. Tapi ketika hari ketiga dia broadcast terjadi sales, hari keempat dia broadcast terjadi sales lagi, hari kelima dia broadcast terjadi sales lagi, maka nilai akuisisinya lebih rendah lagi gitu. Bahkan mungkin mendekati nol gitu. Jadi dengan email marketing menjual di belakang akan menekan biaya akuisisi lebih rendah lagi gitu. Dengan kita punya traffic sendiri, kita punya traffic mandiri, maka menjual akan jauh lebih mudah gitu. Dan biayanya juga lebih rendah gitu. Jadi inilah 4 alasan kenapa harus pakai email marketing ya. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, saat saya bicara email marketing, saya sedang bicara satu aset penting dari bisnis Anda, yaitu database pelanggan. Dengan email marketing juga Anda bisa memudahkan proses sales, kemudian email marketing bisa menjalin hubungan dengan pelanggan Anda, dan dengan email marketing Anda bisa menghemat budget iklan. Gitu, jauh lebih mudah lagi. Nah, pengoptimasian email marketing seperti apa? Jadi saat saya bicara email marketing, banyak orang bilangnya kayak gini, email marketing susah, banyak banget fiturnya. Gitu. Inilah perampakan ya dari pemikiran
orang-orang ketika mendengar email marketing itu jelimet gitu. Harus ini, harus itu gitu ya, bikin website lah dan lain-lain. Padahal sederhananya email marketing itu kayak gini gitu. Mudah banget gitu. Mudahnya kayak gimana? Gini. Banyak orang juga mikir, email marketing banyak banget fiturnya, susah dan gitu. Orang udah mendeklarasikan di awal susah, padahal belum nyoba. Nah, saya jelasin, email marketing kenapa mudah gitu. Nah, karena pada dasarnya email marketing cuma ada 4 fitur utama. Anda nggak harus pakai kirim 2 email aja gitu. Anda mau pakai aplikasi email marketing dari manapun ya, apapun itu, ya. Pada dasarnya email marketing hanya ada 4 fitur utama. Yang pertama ada formulir, ya. Yang kedua ada list, yang ketiga ada autoresponder, yang keempat ada broadcast. Saya ulangi lagi, yang pertama ada formulir, kemudian list, autoresponder, dan broadcast. Apa aja fungsinya nih? Formulir seperti namanya ya, untuk mengisi data, dan data di sini yang kita maksud adalah alamat email gitu loh. Contoh, Anda masuk ke website Beribenka atau apa ya, Nike misalkan, Anda masuk ke website Nike. Maka ketika Anda masuk ke website Nike, Anda akan ditawarin nih pop-up voucher gitu ya, gitu ya. Mau diskon, ya, diskon 100.000 misalkan gitu. Masukin alamat email Anda di sini. Nah, itu ya yang disebut dengan formulir. Kemudian ada yang namanya list. Apa yang dimaksud dengan list? Nah, email yang tadi dimasukin formulir, maka dia akan ditampung di sebuah wadah yang kita namakan yang namanya list gitu. Jadi setelah kita ngisi formulir di formnya Nike ya di websitenya, maka emailnya akan masuk ke namanya list gitu loh. Jadi ditampung di sebuah wadah namanya list. Kemudian ada autoresponder. Autoresponder berfungsi untuk mengirimkan email secara otomatis. Contoh, kayak tadi kita ngisi di website Nike. Mau voucher 100.000, masukin alamat emailnya ke sini ya. Setelah kita isi, masuk ke list, maka vouchernya akan dikirim nggak sampai 1 menit, betul ya? Vouchernya akan dikirim langsung melalui email, ya. Nah, itulah yang disebut yang namanya autoresponder. Jadi itu sebuah fitur yang bisa mengirimkan email secara otomatis. Nah, itulah rangkaian email marketing untuk list building ya. Nah, yang terakhir adalah fitur broadcast ya, sesuai namanya. Broadcast ya otomatis untuk nge-blast setelah datanya terkumpul banyak nih di list kita nih, atau kita udah punya banyak list, ya, nggak hanya dari website, misalkan dari Facebook, kita beriklan, atau kita dari event, misalkan, dan lain, kita punya banyak list lagi, kita broadcast, atau kita blast offer baru, itu kita kirim emailnya ke banyak kontak sekaligus, itulah dinamakan yang namanya broadcast. Jadi sederhana, email marketing itu sederhana. Adapun ada fitur lainnya seperti automation, integration, lead ads, dan lain-lain, itu hanya pendukung, ya, pendukung dari 4 fitur. Ujung-ujungnya tetap kembali ke 4 fitur utama ini. Anda mau pakai email marketing dimanapun, fiturnya tetap ini, gitu. Jadi nggak harus pusing. Email marketing sederhana, gitu. Gitu. Nah, banyak juga yang bingung, saya pakai email, harus nulis apa, gitu loh. Kalau nulis produk tiap hari orang bosan gitu. Ya lagi, siapa juga yang suka dijualin itu ya. Saya juga nerima email jualan enak juga tiap hari. Makanya lah eh, harus diselingi. Kalau kita udah bicara email, maka kita udah bicara yang namanya market orientation. Jadi bukan produk orientation terus ya. Ya lagi, di setiap email harus ada jualan. Ya. Jangan kita ngirim email tapi nggak jualan. Tetap kita ngirim broadcast email, ya, tetap dengan jualan tapi ya dengan market orientation. Maksudnya apa? Jadi kita ngirim sesuai dengan yang market kita suka. Contoh, kalau Anda pernah subscribe di Brodo gitu ya. Brodo kan sepatu ya. Niche-nya kan laki-laki. Apa terima tiap hari emailnya sepatu terus kan enggak gitu. Brodo tetap dia ngasih apa? Liburan gitu. Rekomendasi motor yang bagus gitu. Tapi tetap di bawahnya dia ada fotonya kan pakai motor, sepatunya apa gitu ya. Gitu-gitu. Jadi liburan, nah di bawahnya ada sepatu yang cocok buat liburan apa. Nah gitu-gitu. Jadi kita udah bicara market orientation.
market kita sukanya apa nih gitu loh. Kita blast tiap hari sesuai dengan konten yang market kita suka, tapi kita sisipkan tetap jualan. Jadi jangan sampai kita ngirim blast email, ya, ngirim traffic tapi nggak jualan gitu, sayang banget. Gitu. Nah, gimana cara dapetin email list-nya nih? Nah, ini juga banyak lagi pertanyaan yang muncul ya. Cara dapetin emailnya gimana? Nah, yang pertama adalah tadi, balik lagi ke awal, buyer list ya. Jadi orang yang pernah bertransaksi dengan bisnis kita jangan diabaikan. Kita simpan database-nya baik-baik, dijaga gitu ya, untuk kita broadcast lagi di kemudian hari. Nah, yang namanya buyer list ini kita malah dikirim email, kita sebut mereka dengan namanya VIP list gitu ya. Lagi, kenapa kita sebut VIP list ya? Karena menjual kembali kepada seseorang yang pernah bertransaksi dengan kita akan jauh lebih mudah dibandingkan kita cari pembeli baru gitu. Jadi orang yang pernah bertransaksi disimpan database-nya baik-baik. Ini cara list building yang pertama dari hasil penjualan. Kemudian yang kedua adalah dengan lead magnet. Kenapa lead magnet? Ya, lead magnet itu gini, sebuah offer yang kita tawarkan secara gratis ya. Enggak gratis pun nggak masalah. Kalau kayak tadi kan head to toe contohnya itu kan produk penetrasi ya disebutnya. Itu juga termasuk lead magnet gitu. Jadi offernya berkualitas, ya, value-nya lebih besar dari apa yang diterima sama si buyer atau si customer. Nah, sama. Jadi kita menyebutnya lead magnet ini nilai tukar. Jadi alamat email ini nilai tukar non uang. Gitu. Jadi Anda harus berikan value yang terbaik untuk customer Anda supaya mereka mau ngasih alamat emailnya untuk Anda gitu. Contoh tadi Nike, misalkan dia kasih voucher, itu kan lead magnet juga ya. Nah, itulah nilai tukar non uang. Si Nike sampai berani ngasih voucher 100.000 hanya untuk dapetin alamat email. Itulah yang disebut dengan list building atau apa lead magnet gitu ya. Gitu. Jadi tergantung bisnis Anda apa dan kira-kira apa yang disukai sama pelanggan Anda apa. Gitu loh. Nah, buat lead magnet yang berkualitas ya sebagai nilai tukar untuk ditukarkan dengan alamat email. Gitu. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini di Zoya ya. Dia ngasih lead magnet 50.000 betul ya. Voucher 50.000 untuk dapetin nama, alamat email dan umur. Gitu. Kemudian setelah emailnya masuk ya diinput ke sini maka ditampung di list, kemudian autoresponder akan ngirim vouchernya otomatis ke email Anda. Gitu. Inilah yang dimaksud proses list building ya melalui website. Gitu. Kemudian saya udah pakai email marketing nih, tapi kok email saya masuk spam. Nah, gimana caranya ya supaya email saya nggak masuk spam? Gitu. Ada banyak sekali pertanyaan kayak gini. Lagi, kalau kita udah bicara spam, bukan berarti platform email marketingnya yang salah gitu, bukan berarti delivery rate kita yang bermasalah gitu. Bicara spam ada banyak sekali variabel yang ada gitu. Makanya kita bikinin yang namanya kursus SIG atau strategi inbox Gmail. Jadi kalau Anda berlangganan dikirim email, Anda akan dapat kursus ini gratis. SIG strategi inbox Gmail. Jadi bukan hanya gimana cara kita menghindari spam, tapi gimana caranya email kita masuk primary. Nah, ini dibahas di course yang namanya SIG. Saya jelasin dikit aja apa yang akan dibahas di SIG. Ya. Nah, gimana cara kita menghindari email kita masuk ke spam. Nah, jelas aja, ajari subscriber kita untuk memindahkan alamat emailnya manual ke primary. Nah, inilah cara paling efektif ya, dari dulu sampai sekarang supaya orang emailnya masuk ke primary. Jadi memang si Gmail ini nurut sama yang punya alamat email gitu. Jadi jangan lupa setiap orang mau masukin alamat email, ajari mereka untuk pindahkan emailnya dari spam, entah itu update, entah itu promotion, supaya dipindahkan ke primary. Contoh, ya, di Keynote email kita ada yang namanya whitelist page. Contohnya kayak gini. Whitelist page. Jadi setiap orang baru masukin alamat email, ya, nanti Anda akan didirect ke halaman seperti ini.
Nah, inilah whitelist page sebenarnya. Kita ajari orang untuk masukin alamat emailnya, ya, untuk drag alamat emailnya, atau untuk pindahkan alamat emailnya dari menu update, entah itu spam, entah promotion, ke halaman primary. Nah, ini untuk lewat website ya. Nah, untuk lewat desktop ya, diarahkan untuk drag ke primary gitu. Gitu. Nah, cara kedua gimana cara memindahkan orang supaya emailnya masuk ke memindahkan dari spam ke primary, ya ajari untuk tandai not spam gitu. Di Gmail mereka udah ada fitur yang namanya not spam ya, tombol not spam. Nah, kita ajari orang untuk pindahkan secara manual. Contohnya kayak gini ya. Kita jelaskan juga di whitelist page. Jadi orang ketika masuk ke spam, kita ajari orang untuk klik report not spam. Maka nanti emailnya akan masuk ke primary. Gitu. Itu cara paling efektif ya. Jadi si Gmail akan turut kepada orang yang punya alamat email. Gitu. Kemudian gunakan email domain. Gunakan email domain karena kita harus profesional ya di hadapan customer. Jadi Anda udah nggak bisa lagi nih pakai email-email ya, apalagi Yahoo udah dari lama udah melarang kita alamat emailnya untuk di blast gitu. Gmail juga udah melarang kita pakai emailnya untuk nge-blast. Jadi pastikan Anda gunakan email domain. Email yang profesional di mata customer Anda. Contoh, Anda punya bisnis apa? Hijab antipeluru.com. Nah, gitu ya. Maka buat email dengan domain tersebut gitu. Contoh, siva@hijabantipeluru.com gitu. Jadi gunakan email yang lebih profesional. Ini akan lebih masuk ke primary. Jadi mulai lebih profesional lagi di mata pelanggan gitu. Kemudian hindari menulis dengan karakteristik spam. Contoh, jual, dijual, beli, huruf besar semua, terutama di subjek ya. Tanda serunya banyak. Wah, beli tanda seru 3 gitu. Wah, udah otomatis masuk spam gitu. Udah beli, di bawahnya emailnya dikit gitu. Nah, lagi banyak sekali variabel email kita masuk ke spam gitu. Jadi hindari penulisan-penulisan dengan karakteristik yang spammy. Dolar kayak gitu ya, dolarnya banyak banget. Gratis, caps lock semua kan. Dolar. Nah, gitu. Kayak gitu. Banyak sekali kayak email kayak gitu saya lihat. Dan itu otomatis masuk ke spam gitu. Karena si Gmail ini punya algoritma sendiri untuk membaca subjek ya, terutama ya. Kemudian isi email, jangan terlalu banyak link. Karena kita produknya e-commerce misalnya gitu ya. Kita produknya punya website, produknya banyak, kita kasih link banyak banget gitu. Nah, ini memicu akhirnya ke spammy gitu. Makanya jangan terlalu banyak link. Kita lebih menyarankan Anda boleh linknya banyak, tapi mengarahnya ke satu link yang sama. Gitu. Kita lebih menyarankan seperti itu daripada di satu email linknya banyak ke produk ini, ke produk ini, ke produk ini gitu. Itu yang memicu terjadinya spam. Gitu. Jadi lebih baik ke single link ya, satu link tapi kita linknya banyak tapi mengarah ke satu link yang sama. Gitu. Misalkan kan CTA ya, tombol CTA-nya. Beli di sini, beli di sini, beli di sini, tombolnya banyak, tapi linknya ke satu produk tertentu gitu. Atau ke satu halaman website tertentu gitu. Kemudian selingi email jualan dengan konten. Nah, ini saya belajar dari guru saya Ben Shuttle. Jadi kalau Anda mau belajar email marketing nih, gimana cara dia nulis email yang enak ya, Anda bisa belajar ke Ben Shuttle. Saya sangat merekomendasikan Ben Shuttle. Anda subscribe aja di sini untuk Anda belajar emailnya. Ben Shuttle mengirimkan email tiap hari. Ben Shuttle mengirim Anda email tiap hari, 2 kali sehari. Anda akan terima emailnya pagi, Anda akan terima email sore. Tiap hari dia ngirim, tapi emailnya nggak pernah bosan. Selalu menarik untuk dibaca. Nah, itu. Anda belajar dari Ben Shuttle.
Saya rekomendasi. Saya juga banyak belajar dari dia sih. Tulisan-tulisan saya banyak terinspirasi dari tulisan biasa. Bahkan saya ikut course-nya juga, gitu. Nah, selingi email jualan dengan konten. Contohnya kayak tadi ya, saya jelasin di awal, kayak Brodo gitu. Jadi udah bicara email, kita bicaranya market orientation, bukan bicara produk lagi gitu. Tapi di setiap email tetap sisipkan link jualan gitu. Jangan kita nge-blast email tapi nggak ada link jualan, sayang. Kita udah blast traffic tapi nggak dikasih link jualan, sayang. Tetap kita kasih link jualan tapi kontennya yang market orientation, yang pembeli Anda suka, yang niche Anda suka gitu. Kayak tadi Brodo dia jual apa? Dia jual sepatu tapi dia kontennya liburan lah, rekomendasi hotel, liburan ke sini gitu. Atau motor gitu karena dia niche-nya laki-laki, artis dan lain-lain. Gitu. Kemudian pastikan email di dalam list Anda adalah email yang memberikan izin untuk dikirimkan email penawaran. Jadi jangan pernah Anda memanfaatkan jual beli email. Ini kalau saya bisa urus fatwa haramnya saya urus. Karena ilegal ya lagi. Jual beli alamat email ilegal. Banyak yang nanya ke saya, Mas, kalau saya beli email di sini gimana ya? Saya kan bisnisnya properti nih. Saya mau jual ke email-email para pebisnis gitu. Jangan. Sekali lagi jangan. Karena itu spammy ya jatuhnya, ilegal. Jadi pastikan orang tersebut memberikan izin untuk dikirimkan alamat email atau dikirimkan penawaran. Seperti apa bentuk izin? Kayak tadi, formulir ya. Jadi orang memang isi formulir untuk dapetin value. Kayak tadi voucher. Nah, dengan dia mengisi alamat email, dengan dia ngasih alamat email, dia ngasih juga permission atau izin untuk kita mengirimkan penawaran berikutnya. Gitu. Jadi pastikan selalu list building. Kalau Anda belum punya alamat email ya. Gitu. Nah, yang terakhir ya, bukan yang terakhir. Yang selanjutnya adalah interaksi adalah yang utama. Jadi sebagus apapun email Anda ya, kalau Anda ada email dibalas, ya, dikirim email kita selalu bilang email dibalas adalah emas gitu. Email dibalas adalah emas. Jadi setiap orang berinteraksi dengan Anda jangan diabaikan gitu. Ada orang buka email, ya orang klik, kalau bukan dia nggak interaksi ya. Tapi salah satu masuk interaksi, tapi kalau dia balas itu powerful banget gitu. Jadi kalau dia dibalas, balas lagi. Jadi jangan Anda ngirim broadcast email pakai no reply gitu ya. Suka ada ya. Kecuali kalau itu konteksnya email transaksi gitu. Anda punya website pakai email no reply untuk transaksi invoice nggak masalah. Tapi kalau Anda ngirim offer penawaran, ya pastikan jangan pakai no reply. Anda pakai email yang ya, bisa berinteraksi. Contoh kayak tadi siva@hijabantipeluru.com gitu ya. Nah, ketika Anda ngirim offer atau Anda ngirim konten, email, broadcast, dia balas lagi sama kita. Jalin interaksi dengan pelanggan. Makanya moto kita dikirim email ada hati ke hati dengan pelanggan. Gitu. Jadi bangun selalu interaksi dengan pelanggan. Semakin orang dekat dengan kita, maka dia akan lebih aware dengan produk kita jualin lagi lebih mudah lagi. Gitu. Yang terakhir, gunakan teknologi yang udah ada. Jadi lagi Anda bisa bikin sendiri sebenarnya email marketing. Saya bocorin aja, Anda bisa pakai tools ya, Amazon, SES lagi lah, ribet sekali gitu. Anda boleh aja kirim. Atau kalau Anda mau kirim langsung dari Gmail juga, ya itu diblokir gitu. Jadi gunakan teknologi yang udah ada. Mau kirim dari email boleh, ya mau pakai yang email marketing lain silakan. Cuman di bikin email memang kita buat fitur khusus yang memang para pebisnis online di Indonesia biasa lakukan. Gitu. Jadi ada fitur-fitur yang memang kita bikin khusus untuk para pebisnis online di Indonesia. Contoh, kayak kita pakai WhatsApp gitu ya. Jadi di kirim email, Anda bisa sisipkan tombol CTA ke WhatsApp. Gitu. Karena di Indonesia kan masih banyak ya. Trafficnya kita boleh dari email, tapi closing tetap di WhatsApp gitu. Boleh, nggak masalah. Gitu.
Jadi saya lihatin dashboard kirim email ya. Nah, inilah dashboard, penampakan dashboard dari kirim email. Jadi kalau Anda, tadi saya sebutkan ya, fitur di kirim email cuma ada 4 fitur. Yang utama broadcast, autoresponder, list form. Nah, ini automation, lain-lain, integration dengan yang lain adalah fitur pendukung dari 4 fitur utama ini, gitu. Jadi fitur utama tetap ke 4 ini ya. Yang lain hanya pendukung. University ini tempat kita belajar lah. Jadi ada course gratis dari kirim email ya untuk Anda pelajari langsung dalam dashboard kirim email. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita mau broadcast sederhana ya. Kirim email cuma ada 3 fitur, broadcast cuma ada 3 langkah. Sampai kita tes. Kemudian apa? Kirim sendernya ya lagi ya. Sendernya harus domain, gitu. Jangan pakai Gmail. Gitu. Kemudian pilih listnya apa ya. Kemudian kita mau broadcast, kayak nulis email biasa. Jadi kalau Anda bisa nulis di email ya, di Gmail, atau Anda biasa nulis email kantor, ya pakai email marketing ya bisa gitu. Jadi nggak ada istilah sulit lagi pakai email marketing. Sama aja, Anda tinggal nulis subjeknya apa. Misalkan contoh kayak gini, kemudian di sini isi konten. Masih bingung mau nulis apa? Kita ada template-nya, ada email builder. Anda bisa pakai. Contoh bisnis Anda apa? Kuliner atau apa? Hotel, ini contoh hotel ya. Anda bisa pakai kayak gini. Tinggal drag and drop doang. Gitu. Publish, udah muncul di sini. Anda tinggal edit-edit aja ini. Gitu. Setelah itu Anda kirim, broadcast, udah selesai. Anda bisa schedule juga. Nah, opennya Anda bisa lihat, trackingnya ada berapa yang open, ada berapa yang klik. Gitu. Sesederhana itu email marketing. Gitu. Autoresponder, Anda bisa mengirimkan email banyak sekaligus. Nah, secara otomatis. Contohnya kayak voucher tadi ya. Kalau voucher kan Anda kirim sekali. Nah, kayak tadi saya ceritakan ada brand besar, dia ngirim sampai 152 minggu. Nah, ini lewat kayak gini autoresponder nih. Jadi Anda ketik dulu emailnya nih, 152 email, nanti dia akan ngirim tiap minggu. Gitu. Defaultnya kita kasih 7. Gitu. Tapi sisanya Anda bisa kirim. Berapa aja, bebas. Anda bisa tambahin di sini unlimited. Kalau Anda kuat nulis 122 email, ya monggo. Gitu ya. Anda tulis di sini sekuat apapun Anda mau. Nah, di sini pengirimannya, cara pengirimannya di sini berapa hari gitu ya. Itulah cara mengirimkan autoresponder. Ini biasanya masuk juga ke lead magnet. Contoh Anda mau kirimkan apa? Contoh Anda jualan hijab, tutorial hijab selama 30 hari, misalkan. Hari ini hijab apa, besok hijab apa, besok hijab apa, tutorialnya di sini. Anda kasih link YouTube-nya gitu. Gitu. Itu email autoresponder. Itu juga masuk ke lead magnet. Tapi dikirimnya lewat autoresponder. Gitu. Ada banyak cara untuk kita list building. Gitu. Ini penampakan dari list ya. Ya tadi misalnya kita mau nampung alamat email. Contoh iklan Facebook. Apalagi survei, kita ngisi survei dari Google Form. Kemudian masuk ke sini, ke kirim email bisa. Gitu. Ini Anda mau bikin formulanya dari sini bisa, atau Anda mau pakai Google Form boleh. Karena kita juga terintegrasi dengan aplikasi Google Form. Mau dari kirim email, formnya boleh. Anda juga bisa bikin landing page dari sini. Ini juga ada landing page. Gitu. Jadi Anda udah nggak perlu punya website lagi untuk berbisnis sebenarnya gitu. Tapi ya lebih baik Anda punya website. Tapi kalau Anda mau bikin landing page langsung dari kirim email juga bisa. Artinya kalau Anda baru mulai bisnis saat ini, dan Anda mau list building, Anda bisa pakai halaman landing page dari kirim email. Gitu. Itulah sederhananya bagaimana cara kita ningkatin penjualan lewat email. Jadi setelah Anda punya database pelanggan ya, Anda berhasil ngumpulin database pelanggan, jangan lupa Anda rawat baik-baik untuk kita jualin lagi di kemudian hari. Kurang lebih itu materi dari saya ya.
Nah, ini saya ada kasih hadiah ya untuk Anda ya. Gratis berlangganan 1000 kontak ya, aplikasi Kirim Duit Email. Anda bisa akses di sini, Kirim Duit Email _Dewa Talks. Untuk Anda yang udah pernah berlangganan Kirim Duit Email juga kuponnya bisa dipakai untuk kupon diskon ya. Kupon diskon perpanjangan gitu. Untuk Anda yang mau hubungi saya lebih lanjut ya, mau tanya-tanya tentang email marketing, Anda bisa email saya dion@kirimduitemail atau ke Instagram saya @ervandion. Tapi saya jarang di Instagram sih. Saya lebih aktif di email malah. Karena tiap hari saya interaksi dengan pengguna ya. Jadi Anda bisa hubungi saya di email dion@krm.email. Gitu Mbak Lintang kurang lebih. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sudah siap ya Pak Dion, karena ada lebih dari 20 pertanyaan yang sudah masuk, tapi Wow. tapi nggak milih semua sih Pak Dion, hanya beberapa saja. Oke. Oke, pertanyaan pertama Pak Dion, untuk email marketing ini, cocok untuk usaha di bidang apa aja ya Pak Dion? Apakah cocok untuk bisnis offline juga? Cocok, cocok. Kita sering lihat contoh restoran-restoran ya. Udah ada tuh barcode, misalkan sekarang nggak cuma menu gitu kan, sekarang kan kalau pesan harus pakai barcode ya. Dia di menunya nggak hanya apa, nggak hanya barcode menu, tapi ada juga barcode untuk dapetin voucher misalkan. Mau apa, diskon lagi dia masukin alamat emailnya di situ. Buat apa mereka ngumpulin juga ya lagi, buat mereka kumpulin database pelanggan supaya mereka bisa kasih offer-offer supaya mereka mau datang ke restorannya lagi gitu. Mhm. Semuanya bisa gitu. Kita di Kinutimo juga ada banyak jenis bisnis ya, mulai retail sampai ke properti dan lain-lain juga ada cocok gitu. Insya Allah selama butuh sales ya masih bisa pakai marketing ya gitu. Oke, berarti untuk bisnis maaf Pak Dion, tadi masih melanjutkan ya? Ya, jasa juga bisa gitu. Oke. Gitu ya Kak Rizka, jadi untuk bisnis online juga cocok menggunakan email marketing. Kemudian dari Kak Muhammad Ageza nih Pak Dion pertanyaannya, untuk, kirim email, ini nanti pesannya masuk ke inbox atau promotion atau spam ya Pak Dion jika mereka memakai, kirim email ini? Delivery rate kita udah cukup bagus ya. Memang kita udah dari sistem ya by default kita udah pengirimannya udah bagus. Lagi masuk ke spam, promotion banyak sekali variabelnya. Anda terlalu banyak gambar memicu orang masuk ke promotion. Kayak Anda terima email dari Tokped lah ya. Tokped atau Bukalapak atau apa marketplace kan mereka terlalu banyak link, terlalu banyak gambar ya. Maksudnya kan ke promotion di Gmail gitu. Lagi banyak variabel. Tapi dari kita selama ada ngirim emailnya bagus ya, Anda ngirim emailnya market orientation, kayak saya tadi jelaskan, Anda kayak ngirim orang atau ngirim ke teman gitu ya, emailnya masuk ke primer insya Allah. Tapi ya lagi, banyak sekali variabel untuk kita masuk ke spam, promotion, dan lain-lain. Oke, jadi tergantung isi konten email-nya juga ya Pak Dion dan seberapa sering Ya, mereka kirim email? betul, terutama dari subjek. Oke oke. Semoga menjawab ya Kak Muhammad Ageza. Pertanyaan selanjutnya, Pak Dion, dari Kak Triasa, bagaimana cara menarik customer agar mereka bisa, memberikan data mereka di website, seperti email apabila bisnis mereka itu bisnis makanan, Pak Dion? Ya lagi, kayak tadi, lead magnet untuk mereka yang cocok apa gitu. Eh, Kita kan email itu kan nilai tukar non uang ya. Mhm mhm. Jadi kita bisa ngasih value apa yang berlebih untuk customer kita, itu yang dikasih untuk dapetin alamat email yang lebih baik gitu. Lagi database pelanggan juga kalau mereka udah pernah beli sebelumnya jangan lupa disimpan. Iya iya. Tapi kalau misal untuk itu berarti perlu izin dulu ya ke pemilik email-nya Pak Dion, sebaiknya ya? Untuk kan tadi, kalau misalnya pembeli sebelumnya kan sebaiknya kita menyimpan email-nya tuh Pak Dion. Nah, kalau misalnya kita mau kirimkan email ke mereka, berarti sebaiknya kita izin dulu ya, meminta perizinan mereka gitu? Dengan mereka ngasih alamat email ke kita, entah itu transaksi di website atau itu transaksi di WhatsApp pun kita bisa minta alamat emailnya kan, gitu. Mhm mhm. Boleh-boleh aja gitu. Selama dia udah ngasih, berarti udah ngasih izin untuk kita ngasih Oh, iya email iya, oke address oke. promosi gitu. Oke, terima kasih Pak Dion atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Dwi Andika, Pak Dion, berapa sih Nah, idealnya perbandingan kita mengirimkan email edukasi dan selling dalam seminggu?
perbandingan ya. Mhm. Kirim email malah kita ngirim hard selling juga tiap hari. Ya selama hard selling masih halal ya kita kirim. Tapi lagi ya kayak saya selalu rekomendasikan untuk Ben Settle pengiriman email. Gimana cara mereka ngirim konten yang enak tapi tetap jualan. Jadi jangan sampai kita ngirim broadcast email tapi nggak jualan. Bukan artinya kita ngirim email edukasi tapi nggak disisipin email jualan, sayang. Ya Mas ya Andika. ya. Jadi tetap aja kita kirim email edukasi, bawahnya tetap jualan. Gitu. Tirulah Ben Settle, cocok lah untuk bisnis Mas Andika lah. Oke, jadi untuk konten edukasi pun kalau bisa diselipin jualan kita ya Pak Dion? Ya tetap. Mau konten edukasi apapun di akhir tetap jualan. Jadi jangan sampai kita ngirim email tapi nggak jualan gitu. Oke. Terima kasih Pak Dion untuk jawabannya. Semoga menjawab Kak Andika. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Eka. Kak, saya udah punya website. Setiap orang yang beli kan harus login. Dari data customer yang login, akhirnya saya bisa dapat database emailnya. Apakah kita bisa menggunakan database itu, Pak Dion? Iya. Itu udah database email, udah database pelanggan kita kan. Udah waktunya di broadcast gitu, jangan sampai diabaikan. Kalau kita biarin gitu aja, lama-lama kan dia lupa dengan bisnis kita gitu. Itu juga yang memicu kondisi spam. Nah itu lagi, kita udah punya database banyak nih, udah kita tampung lama, tapi nggak pernah kita olah nih. Nah itu juga memicu spam. Jadi kan orang lupa ya, pada dasarnya gitu, orang lupa. Akhirnya dia unsubscribe, nih bisnis apa sih gitu kan. Padahal dia pernah bertransaksi nama kita, tapi lupa. Lupa ya. Makanya kalau punya database ya jangan lupa dirawat. Gitu. Itu udah Kak bagus Eka. banget punya database, punya website. Tinggal diolah aja. Mungkin dari Pak Dion ada penutupan nih untuk teman-teman yang lagi belajar email marketing, Pak. Intinya pesan-pesan kayak udah mau. Jadi intinya gini, untuk Anda yang baru mulai ataupun Anda bisnis yang masih jalan ya, udah jalan berapa lama, pastikan untuk bangun traffic mandiri gitu, bangun traffic sendiri, jangan mengandalkan traffic dari pihak ketiga ya, atau mengandalkan bisnis kita dari sosial media. Lagi kita punya rumah di tempat orang lain gitu ya, nggak menjamin kita tahan lama. Saya punya teman juga punya Instagram follower banyak, kena ban habis juga dia gitu kan. Punya dia pakai Facebook Ads, pixelnya udah banyak, kena ame habis juga gitu. Jadi mulai dari sekarang ya Anda manfaatkan Facebook boleh, manfaatkan Instagram boleh, dan channel-channel yang lain silakan, TikTok apalagi sekarangnya lagi happening, silakan untuk trafficnya, tapi lagi kumpulin database juga dari pelanggan Anda. List building juga ya, jaga rawat baik-baik database pelanggan supaya kita punya traffic yang mandiri, punya traffic yang berdiri sendiri lah. Kapanpun kita trafficnya kapanpun channel kita yang lain hancur misalkan gitu ya, kita udah ulang nggak ada yang tahu ya, kita bisa broadcast bisa datangin traffic semau kita gitu, karena kita udah punya database-nya sendiri gitu, udah punya traffic-nya sendiri. Gitu paling. Oke. Terima kasih Pak Dion untuk kata-kata emas ya kepada peserta Dewa Talks malam ini. Gitu ya teman-teman, database itu disimpan baik-baik, jangan disia-siakan karena dapat database itu juga susah sih sebenarnya. Cari hosting yang aman